Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Eda dari kelas IK 23B dengan NIM 231011041. Di sini, saya akan membawakan materi mengenai algoritma first come first served atau biasa disebut dengan FCFS. Baik, langsung saja kita masuk pada pengertian algoritma first come first served atau VCVS. Algoritma first come first served atau VCVS adalah salah satu algoritma penjadwalan proses dalam sistem operasi yang bekerja berdasarkan urutan kedatangan. Dalam algoritma ini, proses yang tiba lebih dulu akan dilayani terlebih dahulu, tanpa memperhatikan prioritas atau lama waktu eksekusi. Prinsipnya mirip dengan antrian di kasir. Siapa yang datang lebih awal, dia yang dilayani lebih dulu. Masuk pada materi kedua, yaitu cara kerja atau karakteristik. Kita mulai pada cara kerja. Cara kerja terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, proses ditangani berdasarkan kedatangan, di mana proses yang tiba lebih dulu akan dieksekusi lebih dulu. Yang kedua, non-primitif, di mana proses yang sedang berjalan tidak akan dihentikan hingga selesai. Yang terakhir yaitu urutan selesai sesuai urutan kedatangan. Setelah proses pertama selesai, proses berikutnya dieksekusi berdasarkan urutan antrian. Terlepas dari cara kerja, juga terdapat karakteristik, di mana karakteristiknya terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu sederhana, mudah diimplementasikan karena hanya berdasarkan urutan kedatangan. Yang kedua, non-primitif. Sekali proses dijalankan, tidak ada interupsi hingga selesai. Ketiga, tidak efisien. Waktu tunggu bisa lama jika proses panjang datang lebih dulu. Yang terakhir adalah adil berdasarkan urutan. Semua proses dilayani sesuai urutan tanpa memperhatikan aturan atau lama eksekusi. Masuk pada kelebihan FCFS, di mana terdapat 5 kelebihan. Yang pertama yaitu sederhana, di mana mudah dipahami dan diimplementasikan. Yang kedua, adil berdasarkan urutan. Proses dilayani sesuai urutan kedatangan. Yang ketiga, tidak ada starvation. Semua proses pasti dieksekusi. Yang keempat, cocok untuk sistem batch. Ideal untuk tugas yang tidak membutuhkan respon cepat. Yang terakhir yaitu tidak rumit, di mana tidak memerlukan komputasi tambahan untuk pemilihan proses. Terlepas dari kelebihannya yaitu, kita masuk pada kekurangan FCFS. Terdapat 5 kekurangan FCFS. Yang pertama yaitu waktu tunggu lama. Proses pendek harus menunggu proses panjang selesai. Yang kedua, tidak efisien. Tidak cocok untuk sistem yang memerlukan respon cepat. Tidak ada prioritas. Semua proses diperlakukan sama tanpa memperhatikan pentingnya proses. Rentan terhadap starvation tak langsung, di mana proses cepat bisa tertunda lama jika proses panjang terus datang lebih dulu. Yang terakhir yaitu tidak primitif. Tidak bisa menghentikan proses yang sedang berjalan meski ada proses yang lebih Berikut saya perlihatkan contoh soal yang akan kita kerjakan bersama-sama. Adapun rumus yang digunakan yaitu arrival time atau AT, waktu kedatangan proses, burst time atau BT, waktu eksekusi proses,
completion time atau CT, waktu proses selesai dieksekusi, turnaround time atau CAT, waktu putar balik, selisih waktu proses selesai dengan waktu kedatangan proses. Rumusnya yaitu TAT sama dengan CT dikurang AT. Yang terakhir yaitu waiting time atau WT, waktu tunggu. Selisih waktu putar balik dengan waktu eksekusi proses. Adapun rumusnya yaitu WT sama dengan TAT dikurang BT. Masuk pada penyelesaiannya yaitu di mana proses pertama P1 tiba pada waktu 0 dan memiliki waktu burs 5. Oleh karena itu, waktu penyelesaiannya adalah 5. Selanjutnya langkah kedua yaitu proses kedua di mana P2 tiba pada waktu 1 dan memiliki waktu burs 3. Karena P1 telah selesai, P2 dimulai segera setelah P1 selesai. Oleh karena itu, waktu penyelesaiannya adalah 5 ditambah 3 sama dengan 8. Proses ketiga di mana P3 tiba pada waktu 2 dan memiliki waktu burs pertama. Proses ini dimulai segera setelah P2 selesai. Oleh karena itu, waktu penyelesaiannya adalah 8 ditambah 1 sama dengan 9. Proses keempat, di mana P4 tiba pada waktu 4 dan memiliki waktu burs 4. Proses ini dimulai segera setelah P3 selesai. Oleh karena itu, waktu penyelesaiannya adalah 9 ditambah 4 sama. Dari rumus di atas, kita menghasilkan complication time yaitu P1 sama dengan 5, P2 sama dengan 8, P3 sama dengan 9, dan P4 sama dengan 13. Adapun penyelesaian untuk turnaround time sama dengan complication time dikurang arrival time, di mana P1 5 dikurang 0 sama dengan 5, P2 8 dikurang 1 sama dengan 7, P3 9 dikurang 2 sama dengan 7, P4 13 dikurang 4 sama dengan 9. Jadi, hasil dari rumus di atas menghasilkan turnaround time adalah P1 5, P2 7, P3 7, dan P4 9. Penyelesaian selanjutnya yaitu waiting time sama dengan turnaround time dikurang burst time, di mana P1 5 dikurang 5 sama dengan 0, P2 7 dikurang 3 sama dengan 4, P3 7 dikurang 1 sama dengan 6, P4 9 dikurang 4 sama dengan 5. Jadi hasil dari rumus di atas menghasilkan waiting time adalah P1 sama dengan 0, P2 4, P3 6, dan P4 penyelesaian terakhir yaitu menghitung rata-rata tunggu, di mana WT memiliki rumus yaitu total waiting time dibagi dengan jumlah proses, di mana WT adalah 0 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 5 dibagi dengan jumlah proses yaitu 4 sama dengan menghasilkan 15/4 sama dengan 3,75. Adapun rata-rata penyelesaian TAT adalah total turnaround time dibagi dengan jumlah proses. 5 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 9 dibagi 4 menghasilkan 28 dibagi 4 sama dengan 7. Selesai dengan pembahasan soal, kita bertemu pada pembahasan soal berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.